Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik. Pembelajaran tematik kali ini kita akan membahas mengenai teknologi sandang. Ada yang tahu apa itu sandang? Seminggu lalu kita sudah belajar mengenai teknologi pangan. Seperti yang kita sudah tahu bahwa pangan itu adalah makanan dan sandang itu adalah pakaian. Ya, betul. Jadi, teknologi sandang itu merupakan alat yang memudahkan kita untuk membuat pakaian. Pakaian itu seperti yang ibu pakai ini, pakaian, baju ibu, kemudian kerudung ibu ini adalah pakaian. Ya, kira-kira apa saja sih manfaat teknologi pangan? Yang pertama yaitu yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, itu adalah manfaat teknologi sandang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan dasar pembuatan pakaian. Bahan dasar pembuatan pakaian itu terbagi menjadi dua. Ada yang bahan alami, kemudian ada bahan sintetis. Kita bahas masing-masing. Yang pertama bahan alami. Bahan alami itu terdiri seperti bahan dasar dari kapas, kemudian dari sutra, kemudian yang ketiga dari bulu domba, dan yang keempat dari kulit kayu. Itu adalah bahan dasar alami pakaian. Kemudian yang kedua yaitu bahan dasar sintetis atau buatan. Apa saja contohnya? Contohnya yaitu seperti spandek, kemudian yang kedua nilon atau polyester. Itu adalah bahan dasar sintetis atau buatan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama dari bahan alami. Bahan alami yang berbahan dasar kapas, contohnya yaitu seperti ini. Nah, ini adalah pakaian yang berbahan dasar kapas. Contohnya itu yaitu pakaian-pakaian yang berbahan dasar katun atau yang sehari-hari sering kita gunakan atau kita pakai. Itu adalah yang berbahan dasar kapas. Kemudian yang kedua, itu bahan dasar apa tadi? Yang kedua adalah sutra. Nah, yang berbahan dasar sutra itu contohnya seperti kain-kain batik seperti ini. Nah, ini ada batik yang berbahan sutra. Nah, karakteristiknya itu kainnya itu lebih halus, kemudian juga lebih mewah. Nah, yang ketiga yaitu apa? Bulu domba. Nah, kain yang berbahan dasar bulu domba itu memiliki karakteristik seperti tebal, kemudian hangat. Nah, contohnya yaitu pakaian jaket. Ya, betul, yang sering kita gunakan ketika cuaca dingin atau hujan. Kita menggunakan jaket untuk menghangatkan tubuh, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu dari kulit kayu. Nah, kulit kayu contohnya seperti ini. Kira-kira pakaian apa ya yang berbahan dasar kulit kayu? Nah, pakaian yang berbahan dasar kulit kayu contohnya yaitu pakaian adat. Contohnya dari suku Dayak. Mereka menggunakan pakaian yang berbahan dasar kulit kayu. Nah, itu adalah bahan dasar pakaian yang berbahan dasar alami. Selanjutnya, kita bahas pakaian yang berbahan dasar sintetis. Bahan dasar sintetis yang pertama adalah spandek. Nah, spandek itu contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti baju-baju olahraga atau kaos-kaos olahraga yang sering kita gunakan. Yang kedua yaitu berbahan dasar nilon atau polyester. Contohnya seperti baju-baju yang sehari-hari sering kita gunakan, seperti kaos-kaos oblong. Nah, itu adalah berbahan dasar nilon atau polyester. Itu bahan dasar pakaian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembuatan pakaian. Kira-kira ada yang tahu cara membuat pakaian itu seperti apa? Kita simak berikut ini.
Oke, tadi kita sudah mengetahui langkah-langkah membuat pakaian itu seperti apa. Jadi membuat pakaian itu dimulai dari dulu itu hanya menggunakan teknologi yang sederhana sampai saat ini teknologi terus berkembang dan menggunakan teknologi yang canggih. Seperti di pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan itu suatu mesin bisa menghasilkan pakaian dalam sehari itu bisa sampai beratus-ratus atau beribu-ribu. Berbeda halnya seperti zaman dahulu. Zaman dahulu itu hanya menggunakan alat tenun yang sederhana, di mana untuk menghasilkan satu baju itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, di situ adalah manfaat teknologi. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pakaian. Oke, jenis-jenis pakaian kira-kira apa saja ya? Yang pertama akan kita bahas yaitu pakaian sehari-hari. Pakaian sehari-hari itu ada dua jenis, seperti pakaian yang digunakan ketika cuaca dingin, seperti jaket, kemudian baju-baju panjang, itu adalah pakaian yang digunakan ketika cuaca dingin. Kemudian yang kedua, ada pakaian yang digunakan ketika cuaca panas, seperti kaos-kaos yang berbahan tipis dan biasanya pendek. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pakaian itu ada pakaian adat. Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali suku yang ada di Indonesia, dan setiap suku itu memiliki pakaian adat khasnya masing-masing. Seperti misalnya adat Sunda memiliki pakaian adat seperti kebaya yang kita ketahui ya, yang sering kita pakai. Kemudian juga adat-adat lainnya banyak dari berbagai daerah, mereka memiliki ciri khas pakaiannya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, jenis-jenis pakaian ada pakaian profesi. Kalian tahu bukan? Misalnya kalian lihat orang yang memakai baju seperti ini. Kira-kira apa profesinya? Ya betul, itu adalah dokter. Kemudian misalnya kalian lihat orang yang memakai baju ini, kira-kira ini apa? Oke, betul, itu adalah guru. Nah, dan banyak-banyak lagi profesi-profesi lainnya juga terlihat dari pakaiannya. Seperti yang tadi sudah dibahas, dokter, guru, kemudian polisi, ada banyak lagi, itu memiliki pakaiannya masing-masing sesuai dengan profesinya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, jenis-jenis pakaian itu yaitu pakaian khusus. Apa itu pakaian khusus? Pakaian khusus itu pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu untuk melindungi dirinya. Seperti apa contohnya ya? Contohnya seperti saat ini, seperti yang kita ketahui, kita sedang sedang ada wabah penyakit yaitu atau virus corona. Nah, tenaga medis seperti dokter, perawat, mereka membutuhkan pakaian khusus ketika mereka menangani pasien-pasien yang positif terkena virus tersebut. Untuk apa? Untuk melindungi diri mereka agar para tenaga medis itu tidak terkena oleh virus tersebut. Nah, contohnya itu yang dinamakan oleh APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Nah, para tenaga medis itu menggunakan pakaian seperti dimulai dari penutup kepala, kemudian kacamata, masker, pelindung tubuhnya, sampai sepatunya. Nah, mereka gunakan sebagai pelindung diri dalam menghadapi wabah penyakit sekarang ini. Kemudian ada juga seperti pakaian khusus yang digunakan oleh pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran juga tidak boleh asal menggunakan pakaian, karena mereka harus menggunakan pakaian khusus, di mana pakaian itu tidak mudah terkena oleh api atau lebih tahan api, sehingga ketika mereka menghadapi atau akan memadamkan apinya, pakaian yang mereka gunakan itu bisa melindungi dirinya api. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga kita semuanya bisa bertemu kembali. Oke, untuk tugasnya,
kalian cukup mengerjakan buku tematik halaman 44 dan halaman 53. Oke, hasil tugasnya nanti dipotokan kepada Ibu dan dikirimkan kepada WA Ibu. Oke, Ibu tunggu ya. Semoga semuanya selalu tetap semangat belajar di rumah. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.